Shalom, selamat hari Minggu, selamat menghayati Pentakosta. Ketika Roh Kudus tercurah memenuhi hidup banyak orang, banyak bangsa. Seperti ibadah hari ini, Roh Kudus memakai aktivis yang ada di ruang ibadah dan yang ada di rumah untuk berkolaborasi, bersama-sama bermain musik, bernyanyi, bersama-sama melayani Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita mempersiapkan hati kita untuk ibadah hari ini. Shalom, selamat hari Minggu Jumat sekalian. Saat ini kami akan menyanyikan sebuah pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Biarlah melalui pujian ini kita boleh menyiapkan hati kita untuk fokus beribadah kepada Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah ini. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Shalom, apa kabar keluarga GKI Gejayan dimanapun saudara berada? Tetap teguh dan tegar dalam pengharapan. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah daring pada hari ini dengan mempersiapkan Alkitab kita, mempersiapkan persembahan, berpakaian yang rapi, duduk tenang bersama dengan keluarga hingga ibadah selesai.
Jemaat yang terkasih, Majelis Jemaat GKI Gejayan memperpanjang masa tanggap darurat pandemi COVID-19 sampai dengan 28 Juni 2020. Oleh karena itu, kita akan beribadah di rumah atau di tempat kita masing-masing dengan tetap semangat dan sukacita. Saat ini kami mohon perhatian saudara untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Minggu 31 Mei 2020 dilaksanakan secara online atau daring pada pukul 08.00 WIB dan juga dapat didengar di Radio Petra pada pukul 12.00 WIB. Yang kedua, mulai bulan Juni 2020, semua aktivitas gereja, baik itu persekutuan maupun pembinaan-pembinaan yang ada, akan dilakukan secara online, sesuai dengan hari dan jam masing-masing kegiatan tersebut. Namun, waktunya dapat disesuaikan. Adapun kegiatan persekutuan maupun pembinaan seperti yang tertera di dalam slide berikut. Yang ketiga, program siaran Sapa Sahabat Anak mulai bulan Juni diadakan secara online setiap hari Rabu pukul 19.00 WIB. Yang keempat, kelas pembinaan pranikah sebagai prasyarat pernikahan akan diadakan pada hari Sabtu 6, 13, dan 20 Juni 2020 secara online. Bagi pasangan yang ingin mengikuti kelas ini, silakan mendaftar ke kantor gereja pada saat jam kerja. Yang kelima, pelayanan klinik sementara masih belum dilayangkan. Yang keenam, GKI Gejayan membuka program Gejayan Tetulung, merupakan suatu program yang diangkat dari realitas keprihatinan akibat pandemi COVID-19 dan dikemas dalam bentuk seperti pasar online yang bertujuan untuk saling menolong dalam hal perekonomian jemaat. Program ini diutamakan untuk anggota jemaat dan aktivis yang sudah punya usaha, baru akan membuka usaha, dan yang sedang membutuhkan pekerjaan. Informasi selengkapnya dapat dibaca di dalam Warta Jemaat. Yang ketujuh, tanggap darurat COVID-19 diwujudkan dalam bentuk kegiatan seperti dalam slide berikut ini. Apabila Bapak, Ibu, Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Esau di nomor telepon 0857 4356 6779. Kami menantikan partisipasi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Yang kedelapan, jemaat yang akan memberikan persembahan dapat memberikan persembahan melalui beberapa cara seperti yang tertera di dalam slide berikut ini. Yang kesembilan, kantor gereja tetap buka sesuai dengan jam kerja yang tertera di dalam Warta Jemaat. Dan Garden of Prayer tetap dibuka setiap hari mengikuti jam kerja kantor gereja. Yang ke-10, Majelis Jemaat menyerukan gerakan doa dan puasa untuk situasi kondisi saat ini, agar kiranya Tuhan berkenan memberkati, memelihara, dan menyertai kita umat manusia, sehingga kita sekeluarga tetap sehat dan tetap dapat beribadah dengan baik, dan penyebaran COVID-19 dapat dihentikan di seluruh dunia. Yang sakit, yang terpapar virus dapat dipulihkan, serta keadaan masyarakat, bangsa, negara, dan seluruh dunia dapat dipulihkan kembali. Kebaktian pada hari ini dengan tema kebaktian menerima aliran hidup dari Roh dengan pelayan firman Bapak Pendeta Guratan Pamentasing Pragola Esa. Jemaat yang terkasih,
Bersama dengan keluarga, mari kita siapkan hati kita untuk bersama memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk saat teduh. Ajar aku mada indah, gita balai surgamu. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku menyembahmu. Datanglah ya sumber rahmat. Sumber rahmat, selaraskan hatiku menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, gita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikunya salibra. Saudara-saudara yang terkasih, kita yang berada di rumah beribadah bersama-sama, marilah kita bangkit berdiri dan kita menyatakan votum bersama-sama pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah-tengah segala pergumulan dan goncangan kehidupan. Amin, amin, amin. Salam bagimu, salam bagimu. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Mari kita bersatu di dalam doa, memohon pengampunan dosa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Terima kasih untuk setiap dosa dan kesalahan yang akan Kau ampuni Tuhan. Saat ini kami meminta pengampunan yang dari-Mu, pemulihan yang dari-Mu Tuhan. Dan kami percaya melalui pengampunan ini Tuhan, Engkau terus membuat kami semakin dekat kepadamu. Di
Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam penyesalan dosa, marilah kita menyambut kasih karunia pengampunan Tuhan di dalam berita anugerah yang hari ini kita hayati melalui Mazmur 25, ayatnya yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kami mau buka hati kami untuk jamahan-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup kami. Mari bersama-sama naikkan pujian ini sambil bersama-sama aktivis yang di rumah maupun yang di tempat ini, kita bersama-sama menaikkan pujian. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
Saudaraku, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan dan berdoa. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, biarlah peristiwa turunmu, kehadiranmu di dunia bagi para murid-murid ribuan tahun yang lalu. Biarlah hal itu juga yang kami alami, kami terima, kami hayati hari ini. Ketika kami membaca akan firman Tuhan tentang kisah kedatangan Roh Kudus bagi para murid, kami pun merasakan yang sama, agar kehidupan kami sungguh-sungguh dicurahkan Roh untuk melakukan kesaksian, persekutuan, dan pelayanan dengan keberanian. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk menjadi pendengar dan pelaku firman. Dan biarlah peristiwa Pentakosta itu juga kami hayati pada kesempatan saat ini di dalam Roh Kudus yang tercurah bagi kami. Dalam Kristus kasih sayang Allah Bapa dan pertolongan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah.
bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, dara dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang menerima berita Injil dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara yang terkasih, di tempat saudara-saudara masing-masing, apa kabarnya hari ini? 3 bulan sudah kita kira-kira mengalami satu masa pandemi. Kita beribadah di rumah masing-masing. Kita bekerja, belajar semua dari rumah. Semua gara-gara corona. Bagaimana perasaan kita? Sedih tidak bisa tatap muka dengan teman dan saudara. Kita merasa rindu ingin beribadah ke gereja tapi kok ya nggak boleh. Sebaiknya di rumah. Puasa berpacaran sebab kalaupun ketemu physical distancing atau mungkin harus dikarantina dulu 14 hari baru boleh ketemu. Bisa juga kita merasa susah. Sedikit-sedikit harus cuci tangan, harus pakai hand sanitizer, harus pakai masker. Ya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita akhir-akhir ini. Ada sebuah joke saya temukan dalam masa pandemi ini kira-kira demikian. Gara-gara 3 bulan pakai masker, tanpa sadar kulit seorang laki-laki jadi bertambah putih. Tapi hanya di area tertentu yang tertutup masker. Ya. Jadi bentuknya juga masker. Gak usah pakai produk kecantikan, ternyata mujarab tapi hanya di area tertentu. Kita memang hidup di area yang atau di masa yang sangat berbeda dari yang sebelumnya. Kalau kita mau hidup dan selamat, kita harus mengikuti protokol ini dan itu tentang kesehatan. Berbagai protokol itu bahkan
begitu ketat harus dilakukan. Kalau tidak, kita bisa digiring untuk dibina, atau mungkin kita harus dikarantina. Karena itu saudara, ada sebuah ungkapan meme juga yang menarik demikian. Dulu kita berhayal tahun 2020 mobil sudah bisa terbang, robot di mana-mana, teknologi makin canggih, tapi ternyata kita salah. Tahun 2020 kita diajarkan bagaimana cara mencuci tangan. Saudara yang terkasih, tentunya pernyataan-pernyataan ini banyak benarnya, meskipun hanya berupa candaan. Di dalamnya realita hidup terwakili. Dalam kegundahan hati, kejenuhan, keputusasaan, kita merasakan canda tawa itu yang sebetulnya mengandung perasaan-perasaan yang bervariasi. Kita bertanya, kapan kira-kira wabah ini akan berakhir? Apakah kehidupan akan berlangsung seperti sedia kala? Lalu kira-kira jika dikaitkan dengan Pentakosta, kita bertanya, apa sih sebetulnya peran Pentakosta itu dalam tantangan hidup kita hari-hari ini? Apa hubungannya Roh Kudus turun dengan situasi yang tidak bisa berubah banyak, tidak bisa kemana-mana? Bagaimana karya supranatural Allah itu dapat kita temukan, kita hayati di tengah-tengah pergumulan ini. Sedang kehidupan saya ya hanya stay at home, bangun tidur, belajar atau bekerja, setelah itu lihat sosmed, kadang-kadang ikut meeting online, ya habis itu waktu habis, tidur lagi. Di mana karya supranaturalnya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mengira bahwa peristiwa-peristiwa di Alkitab dan terkhusus Pentakosta adalah hari bahagia, tanpa pergumulan, semua berjalan sesuai dengan rencana, mungkin kita salah meyakini. Jika kita menyangka bahwa peristiwa Pentakosta adalah karya supranatural dari hidup yang jauh sekali dari kehidupan kita yang natural, hidup sehari-hari, mungkin kita salah menyangka dan mengartikannya. Sebab memang diceritakan pada waktu itu para murid tiba-tiba didatangi oleh suara gemuruh, kemudian turunlah seperti lidah-lidah api ke dalam diri para murid. Kemudian mereka berbicara dengan luar biasa, beragam-ragam bahasa yang didatangi pada waktu itu para pengunjung berasal dari beragam kota, beragam tempat yang berjauhan. Dan pada waktu itu mereka mendengarkan satu kesaksian bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah itu menggerakkan hati mereka, menyentuh hati mereka, sehingga mereka kemudian bertobat, menerima Kristus, dibaptiskan, menjadi jemaat mula-mula. Karya supranatural yang begitu hebat. Tetapi mari kita perhatikan, ayat ini sebetulnya menjadi pembahasan utama pada hari ini di ayat yang keempat. Dikatakan di sana, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, pertanyaannya, bahasa-bahasa apa ini? Bahasa lain yang dipakai itu apakah bahasa roh yang kemudian berbeda sama sekali sehingga kita tidak pernah tahu? Atau bahasa seperti apa yang dimaksudkan di sini? Saudara, para ahli maka mengarahkan kita dalam bahasa asli tentang kata bahasa-bahasa lain itu ke dalam dua pembahasan utama. Yang pertama, kata bahasa-bahasa lain itu memakai kata glosa atau glossolalia yang kemudian juga diartikan kriptolalia. Artinya adalah bahasa ilahi, bahasa malaikat,
munculnya fenomena bahasa yang sama sekali tidak dipahami oleh manusia. Dalam bahasa manapun yang ada di dunia ini, tidak ada yang lain kecuali bahasa yang dipakai di situ. Ini pengertian yang pertama. Namun yang menarik, Rasul Paulus justru merekomendasikan kita untuk tidak mengeksplornya begitu banyak. Sebab ia berkata-kata, misalnya saja di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 12. Ia mengatakan ada berupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dengan pengetahuan, menyembuhkan, mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu, yang sama memberikan karunia kepada tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Lagi di ayat 12, di pasal 14 ayat 12, ayat 27 sampai dengan 28. Saya bacakan untuk kita. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang, dan harus ada seorang yang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Dengan demikian jelas bahwa yang mengetahui bahasa roh memang adalah sebagian kecil saja orang-orang yang dikaruniakannya. Kalaupun ada, harus ada penerjemahnya. Dan itu semua berguna untuk membangun kehidupan jemaat. Itulah mengapa dalam tradisi gereja GKI kita tidak mempraktikkan bahasa roh. Bukan kita tidak menerimanya sebetulnya. Tetapi jika memang harus ada, kita sangat membutuhkan orang yang dikaruniai mengartikan bahasa roh. Dan kita meyakini bahwa yang namanya karunia itu semua sama dan setara. Jika memang ada orang yang berbahasa roh, maka tidak perlu kita memaksakan diri untuk belajar letterleks seperti apa yang dikatakan kata per kata, huruf per huruf. Biarlah itu menjadi karunia orang yang diberikan kepada Allah, dan harus ada yang menerjemahkannya sehingga bermanfaat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan demikian kita masuk ke dalam pemahaman yang kedua. Jika ada bahasa malaikat, ada bahasa seperti apa lagi? Nah, bahasa-bahasa yang lain ini memakai kata senolalia. Senolalia ini adalah kata yang berasal dari 2 suku kata atau 2 komponen di dalamnya. Senos berarti asing dan lalia berarti bahasa. Dalam model ini yang terjadi adalah pemakaian bahasa yang tidak dikuasai oleh ia yang mengucapkan atau dia yang berkata-kata, tetapi dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Artinya seseorang yang mengatakannya belum tentu ia menyadari betul kata-katanya itu sungguh supranatural. Mungkin kata-katanya baginya adalah biasa saja. Tetapi Allah memakai kata-kata itu menjadi karya supranatural yang menyentuh hati orang lain. Nah, saudara, mengapa demikian? Karena kita memang mengacu kepada 1 Korintus 14 ayat 12. Dikatakan tadi, demikian pula dengan kamu berusaha memperoleh karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Dengan demikian, saudara, kita melihat sebetulnya perkataan senolalia ini adalah perkataan yang lebih banyak kita adopsi atau kita yakini sebagai keyakinan bahasa yang lain itu. Sebab dia bermanfaat untuk para pendengarnya.
Dan para ahli membagi ke dalam 2 buah pembagian tentang senolalia ini. Kemungkinan yang pertama adalah bahwa senolalia ini terjadi karena satu mujizat perkataan yang membuat orang, semisal orang Indonesia berhadapan dengan orang Rusia, tiba-tiba ia dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga tiba-tiba ia bisa berbicara dengan bahasa Rusia. Tetapi yang kemungkinan yang kedua adalah mujizat pendengaran. Orang Indonesia ini tetap berbicara dengan bahasa Indonesia, tetapi si pendengarnya dengan kuasa Roh Kudus tersentuh sehingga dia mendengarnya entah dengan bahasa verbal atau dengan gaya bahasa yang digambarkan dengan visual atau dengan yang lainnya. Itu semua diramu sedemikian oleh Roh Kudus sehingga pendengarnya memahami maksud hatinya dan tersentuh percaya kepada Allah melalui cerita-cerita tersebut. Nah, saudara, artinya dengan pemaparan senolalia tadi kita melihat bahwa sebetulnya bahasa yang dipakai adalah bahasa natural, bukan bahasa supranatural. Roh Kudus memakainya menjadi supranatural. Dan pusat dari Pentakosta dengan demikian bukanlah orang yang berkata-kata itu sehingga dia harus dimuliakan, dia harus diminta untuk mengajar, tetapi justru pusatnya adalah Roh Allah yang memakai hidup kita yang biasa, hidup keseharian kita, perkataan-perkataan yang biasa menjadi perkataan supranatural. Dan lebih jauh lagi saudara, 2 orang ahli teologi terkemuka, William Barclay dan juga Robert Zerhusen, mereka menjelaskan bahwa bahasa yang dipakai sebetulnya adalah bahasa dalam kalangan low language atau bahasa bagi kaum rakyat sederhana. Bahasa-bahasa yang merakyat, bahasa yang tidak dipakai di bait Allah. Ada 2 macam bahasa sebetulnya pada waktu itu, bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa Ibrani itu dipakai di bait suci. Itu dipakai sedemikian rupa dalam suasana formal. Tetapi di dalam keseharian di luar bait suci dipakai bahasa sehari-hari. Ibaratnya kalau di tanah Jawa atau di Jogja ada bahasa kromo inggil untuk menghadap kepada mereka yang memiliki satu kehormatan di dalam strata budaya ataupun dalam pemerintah, tetapi bahasa ngoko untuk sehari-hari. Nah, para ahli ini mengatakan bahwa yang dipakai justru adalah bahasa sehari-hari, bahasa ngoko ini. Bahasa yang bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, bahasa apakah itu? Ternyata mereka membaginya dalam 2 buah tempat. Misalnya yang dikatakan pertama-tama adalah di sini dikatakan berasal dari Partia, Media, Elam. Nah, ini adalah tempat-tempat yang berada di sebelah timur dari Palestina. Mereka berbahasa dengan bahasa Aram. Itu pun bahasa sehari-hari bagi orang Yahudi pada saat itu. Dan yang kedua, sisanya ya yang kita lihat tadi dari Arab dan seterusnya, Kapadokia, Yudea, Mesopotamia, Pontus, itu memakai bahasa Yunani sebab mereka berada di sebelah barat dari Palestina. Kedua-dua bahasa itulah yang dipakai, tetapi para pendengarnya kemudian tersentuh oleh perkataan-perkataan yang luar biasa sebab dianugerahi oleh Roh Kudus. Singkatnya saudara, bahasa-bahasa yang lain dalam ayat keempat tadi bukanlah bahasa yang supranatural yang kemudian membuat kita merasa berkecil hati. Pentakosta mungkin hanya bagi orang-orang yang dahulu dihinggapi atau dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Bagi saya yang biasa-biasa saja, ya nampaknya tidak. Tetapi justru kita meneguhkan diri kita bahwa sebetulnya yang dipakai adalah orang-orang biasa, orang-orang yang gagal mengikut Yesus, tidak ada waktu dia disalibkan,
sulit menjadi percaya, tetap diteguhkan oleh Yesus. Bertemu dengan orang-orang biasa pula yang berasal dari tempat-tempat lain, dan kemungkinan itu disebut sebagai proselit atau orang-orang yang sebetulnya berasal dari bangsa lain tetapi kemudian masuk dalam agama Yahudi. Mereka biasanya mendapat tempat yang sangat berbeda dari orang-orang Yahudi, berada di luar bait suci atau sinagog bersama dengan perempuan dan anak-anak. Nah, orang-orang itulah justru yang disambut oleh Allah, diteguhkan bahwa hey, justru dalam ketidaksempurnaanmu, kesederhanaanmu, itulah yang berkenan bagi Allah. Itulah yang Allah pakai untuk bisa mengubahkan orang-orang yang haus rindu akan kasih sayang Allah, yang merindukan mata air, seperti mata air yang mengalir dalam hidupnya. Dalam Yohanes tadi dikatakan, Roh itu datang memuaskan dahaga orang-orang yang tersingkirkan, yang berasal dari bangsa lain itu masuk ke dalam agama Yahudi, dan kini mereka menyaksikan. Kami disambut dengan begitu rupa oleh orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini. Dengan demikian saudara, kita melihat bukankah pekerjaan Roh Kudus selalu memakai apa yang kecil, selalu memakai apa yang tidak penting di dunia ini. Jadi jika hari-hari ini saudara merasa bahwa dalam lingkungan hidup saudara, saudara adalah orang yang biasa, orang yang tidak sama dengan orang-orang penting lainnya, karena satu tindakan yang tidak menyenangkan, diskriminasi dan lain sebagainya, tunggu dulu. Sebenarnya mungkin Allah justru begitu berkenan kepada saudara dalam perasaan-perasaan hancur saudara. Roh Kudus memakai 12 rasul dari kalangan nelayan dan kalangan orang-orang biasa yang sukanya memprotes pemerintah Romawi pada saat itu, yang disebut zelot. 12 orang yang tidak dipandang menjadi 3.000 orang yang luar biasa. Dari 3.000 orang yang percaya itu, hari ini menjadi 2,3 miliar orang-orang percaya, atau sekitar 32% penduduk dunia pengikut Kristus. Dengan demikian saudara, pertanyaannya, apakah kita mau dipakai oleh Tuhan dalam bahasa keseharian kita? Ketika gereja kemudian melayankan melalui rumah-rumah, mungkin memang the church will never be the same. Kehidupan bergereja tidak akan sama lagi. Akan banyak gereja-gereja yang bertumbuh di rumah-rumah. Ketika kita memasuki new normal, akan banyak orang yang berada di rumah dan beribadah. Tetapi sebetulnya di sana kita tahu bahwa yang penting adalah bukan tempatnya, tetapi penghayatan pribadinya yang dipenuhi oleh Roh Allah itu. Di dalam kesederhanaan, bahkan kegagalan, kehancuran diri kita. Semua kita buka untuk Allah. Nah saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya kemudian muncul, gimana caranya Pak? Lalu kita temukan bahwa keseharian kita itulah yang menjadi kekuatan kita. Perkataan kita di rumah, hal-hal positif yang kita sharingkan di sosial media, apa yang kita baca dan kita bagikan, itu adalah sebuah kesaksian kita. Persekutuan di meeting online kita, untuk sesama aktivis gereja, reuni keluarga besar, sampai webinar-webinar pekerjaan, di sanalah sebenarnya kita sedang bersaksi, sedang bersekutu di dalam Roh Allah yang membangkitkan harapan bahwa memang harus berubah, pekerjaan memang mau tidak mau berubah, tetapi di sana ada pengharapan. Di sanalah Allah memakai kesederhanaan kita itu menyapa satu dengan yang lain dan menguatkan. Bahkan pelayanan di rumah-rumah kita, memesan, mengorder makanan melalui aplikasi makanan online dengan memberi tip atau uang lebih setiap kali kita memesannya. Kita membantu teman-teman ojek online
yang berjuang memenuhi kebutuhannya saat terjadi penurunan order yang luar biasa hari-hari ini. Atau melarisi produk jasa teman-teman kita yang di-sharingkan melalui grup-grup sosial media kita, grup-grup WA dan seterusnya. Di sanalah kita menghayati bahwa melalui hal-hal sederhana, Roh Kudus Allah ada diam di dalam diri kita untuk memberkati kita, mengalirkan tenaga untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani orang lain. Bahkan saudara, hari ini adalah hari yang istimewa karena perayaan Pentakosta kita dilakukan secara online, ya, bersama juga dengan para aktivis yang memang harus di rumah. Protokol kesehatan membuat kita memang harus menjaga jarak, membatasi jumlah, tetapi semua bisa berperan untuk gereja Tuhan. Kita melihat belasan bahkan mungkin 20 orang lebih dengan grup yang berbeda, yaitu grup chamber orchestra, betul ya? Grup chamber orchestra bersama dengan grup band ROG tadi. Semua memuji dengan ekspresi bahwa kami memang sederhana, tidak bisa kemana-mana, tapi kami tidak mau menyerah. Kami mau membagikan hal yang baik supaya warga jemaat bisa beribadah. Nah karena itu kita pun juga demikian, mari bangkitkan new normal dengan melakukan aktivitas rohani dari rumah, pelayanan-pelayanan gereja dari rumah. Tim A sering menyambut orang-orang yang baru setiap kali pelayanan online ini dilakukan, misalnya dengan bergabung via chat, lalu menawarkan sambutan yang lebih dalam dengan mengenal lebih dalam atau menyambungkannya dengan teman-teman konseling online dan seterusnya. Semua bisa kita lakukan dengan satu semangat yang sama dan tidak harus menjadi aktivis gereja setiap hari datang beribadah di gereja ini, tetapi dimanapun kita berada, kita sambil melakukan pekerjaan kita, bahkan di seluruh wilayah Nusantara dan di penghujung dunia, kita bersatu sebagai gereja yang esa, dipersatukan di dalam Roh Allah yang tercurah itu kemanapun kita berada. Seperti 3.000 orang itu yang kemudian kembali ke Mesopotamia, Media, dan seterusnya. Tetapi mereka bersatu di dalam hal-hal natural yang dipakai secara supranatural. Karena itu saudara, jangan kita berpikir apa yang bisa saya lakukan, saya tidak bisa berbuat hal-hal yang besar, hal supranatural. Karena hari ini kita melihat kuasa Roh Kudus itu diterjemahkan dengan hal-hal yang sangat biasa, yang sangat sehari-hari sering didengar dan juga dilakukan. Oleh karena itu, pekerjaan Roh Kudus kita maknai dengan karya yang luar biasa tadi ketika banyak orang dilibatkan. Justru dalam hal-hal natural, bahasa keseharian, tindakan-tindakan kecil, di tangan Tuhan menjadi karya supranatural yang memberkati banyak orang. Ada satu quotes yang berkata demikian saudara, hal kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi kebaikan besar di tangan Allah bagi masa kini ataupun masa depan seseorang. Mungkin saja sapaan kita di media sosial, sharing hal-hal positif di media sosial, bergabungnya kita di meeting online, kita anggap sebagai sesuatu hal yang biasa. Tapi mungkin ada domba-domba Allah yang membutuhkan cinta kasih, merasa disambut, dikuatkan menjalani kehidupan mereka sehari-hari karena kita hadir di sana. Karena itu saudara, saya ingin menutup renungan ini dengan sebuah kisah nyata seseorang yang tidak dianggap siapa-siapa di dunia menjadi kebaikan bagi satu bangsa kelak. Kisah ini merupakan kisah bersejarah di era Perang Dunia Pertama yang dialami dunia. Satu ketika saudara, di tahun 1892 di Stanford University di Amerika Serikat, ada seorang pemuda miskin berusia 18 tahun kesulitan untuk membayar SPP
untuk kuliahnya. Dia seorang yatim piatu, tidak tahu harus berbuat apa untuk mendapatkan uang. Akhirnya ia mendapatkan ide yang cemerlang. Bersama dengan temannya ia memutuskan menggelar konser musik di kampus guna mengumpulkan uang untuk membayar pendidikan mereka. Konser itu mereka adakan dengan mendatangkan satu pianis besar yang tersohor, namanya pada waktu itu Ignacy Paderewski. Pianis ini adalah seorang yang sungguh kaya raya dan dibayar dengan biaya $2.000 Amerika Serikat, atau kalau kita konversi pada zaman sekarang kira-kira 30 juta rupiah untuk satu buah konser piano. Kesepakatan pun terjadi. Dua anak muda ini mulai bekerja membuat konser. Tetapi ketika hari besar itu tiba dan Paderewski sudah datang dan tinggal mengadakan konser, sayangnya kedua mahasiswa ini tidak memenuhi target tiket. Total tiket yang terjual hanya sebesar $1.600. Padahal biaya membayar Paderewski saja, seorang pianis handal tadi, itu $2.000. Kedua mahasiswa itu kecewa lalu pergi kepada Paderewski dan menjelaskan keadaan mereka. Mereka memberikan seluruh uang $1.600 itu beserta satu lembar cek sebesar $400 yang harus mereka penuhi pada waktunya. Mereka meminta termin waktu. Kedua mahasiswa tersebut berjanji melunasi secepatnya. Walaupun tidak tahu bagaimana harus melunasinya. Dalam keputusasaan pemuda itu, tiba-tiba Paderewski ini berkata kepada mereka, "Tidak, aku tidak dapat menerimanya." Dia lalu menyobek cek bernilai $400 itu. Lalu mengembalikan uang $1.600 kepada mereka sambil berkata, "Ambillah uang ini dan gunakanlah untuk biaya perkuliahan kalian. Aku akan memainkan konser piano tanpa perlu kalian bayar." Kedua mahasiswa ini terkejut, terharu, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Namun bagi Paderewski di hati kecilnya, ini adalah hal yang biasa untuk konser mahasiswa. Hal kecil, karena ia mungkin begitu kaya. Tetapi saudara, jelas itu menunjukkan jiwa besar seorang manusia. Singkat cerita saudara, pada waktu itu kemudian bertahun-tahun kemudian Paderewski menjadi Perdana Menteri di Polandia. Dia memimpin sebuah umat atau sebuah bangsa yang besar, tetapi sayangnya menghadapi Perang Dunia Pertama sehingga Polandia dilanda kelaparan. Ada lebih dari 1,5 juta kelaparan terjadi pada rakyat di negaranya, dan tidak ada uang untuk mereka belanjakan, membeli makan untuk rakyatnya. Paderewski tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingat dia dibesarkan di Amerika Serikat, oleh karena itu dia meminta bantuan ke administrasi makanan dan bantuan Amerika Serikat. Dia diberitahu tentang Herbert Hoover yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat beberapa tahun kemudian, yang mudah untuk membantu. Lalu Herbert Hoover ini setuju dan ia mengirim cepat-cepat berton-ton bahan makanan untuk rakyat Polandia yang kelaparan. Akhirnya sebuah bencana terhindari, Paderewski merasa lega. Dia memutuskan pergi bertemu Hoover secara pribadi guna berterima kasih. Ketika Paderewski mengucapkan terima kasih kepada Hoover atas sikap mulianya, Hoover berkata dengan kata-kata yang ajaib didengarkan oleh Paderewski. Dia berkata demikian, "Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, Pak Perdana Menteri. Anda mungkin sudah lupa, tetapi saya tidak akan pernah melupakannya. Beberapa tahun yang lalu Anda membantu biaya kuliah 2 mahasiswa muda di Stanford University melalui konser yang tidak memenuhi target penerimaan. Saya adalah satu di antara 2 pemuda tadi. Sehingga saya percaya bahwa saya masih bisa
melanjutkan hidup dan meraih impian. Padre Rizky merasa terharu atas apa yang terjadi. Kebaikan kecilnya yang tidak berarti dalam kekayaannya itu, di tangan Allah menjadi keselamatan besar bagi sebuah bangsa, terhindar dari perang dunia pertama dan kelaparannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila dunia ini dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan kecil, dengan kesederhanaan kita, dengan hal-hal yang natural di dalam hidup manusia, tetapi kita mau persembahkan supaya Allah pergunakan secara supranatural. Bukankah ini menjadi sesuatu hal yang begitu indah? Kebaikan kecil itu menjadi sesuatu yang menyelamatkan masa depan seseorang, bahkan bangsa-bangsa. Karena itu biarlah kebaikan-kebaikan kecil kita dalam keseharian itu, kesaksian melalui perkataan langsung di rumah, di sosial media, persekutuan meeting online kita, pelayanan membantu para pedagang-pedagang yang bertahan di masa pandemi, dan banyak hal lain yang merupakan kesederhanaan hal natur itu, menjadi sesuatu yang Allah pakai secara supranatural dalam Pentakosta yang merasuk ke dalam hal natur kita, sehingga dipakai untuk memberkati dunia ini. Selamat merayakan Pentakosta, selamat berbahasa dan bertindak secara natural dalam kuasa Allah menjadi yang supranatural untuk kebaikan dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian, sambil kita mempersiapkan diri untuk menaikkan syafaat kita. Bapa Sorgawi, kami sungguh mengucap syukur bila Pentakosta mengetuk nurani kami. Di kesendirian kami, di tempat tinggal kami. Di dalam kehampaan hidup ketika dunia berubah dan kami merasa tidak berdaya, tidak berarti, tidak sama berartinya ketika kami memiliki kekuatan yang lebih sebelum masa pandemi. Tetapi Tuhan, kami sungguh mengucap syukur bila hari ini Engkau menyapa kami, bahwa justru dalam segala kelemahanlah kuasa Kristus, kuasa Roh Kudus menjadi sempurna. Karya yang memberkati dunia ini terpusat di dalam Kristus, bukan pada kehebatan manusia. Sebab itu biarlah dalam kesederhanaan dan kekurangan kami ini Tuhan, Engkau tetap memakainya sebagai karya supranatural Allah bagi kebaikan semesta. Berkatilah Tuhan orang-orang yang pada saat ini masih bergumul dalam sakit penyakit, terkhusus mereka yang menderita sakit corona. Mereka yang sungguh-sungguh antara hidup dan mati, biarlah Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang menghibur keluarga yang kehilangan sanak saudara mereka sebab masa pandemi ini. Tuhan yang melimpahkan berkat melalui peluang pekerjaan yang baru kepada kami sekalian yang kesulitan di masa-masa mencari pekerjaan. Tuhan yang memberkati pemerintah kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan dengan segala keputusan kebijaksanaan Tuhan tercurah untuk pemeliharaan bangsa kami. Berkatilah para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, semua wakil rakyat, menjadi satu koordinasi yang bulat, yang serasi, yang satu hati untuk dapat memajukan bangsa dan menyelamatkan dari masa pandemi ini.
Kami berdoa Tuhan untuk rencana-rencana new normal yang akan dilakukan dalam beberapa waktu ke depan. Biarlah bangsa kami, bahkan juga umat manusia, bangsa-bangsa lain, Tuhan persiapkan menjadi umat, menjadi manusia, menjadi bangsa yang bijaksana. Tetap mengikuti protokol kesehatan, tetapi tetap berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kesejahteraan lingkungan terdekat yang ada dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang bertempat tinggal atau yang tinggal bersama-sama dengan kami di rumah, atau kami yang tidak dapat pulang kampung karena harus ada di kota kami masing-masing. Jagalah keluarga kami dengan kesehatan, dengan kekuatan. Jika kami berada di rumah, kejenuhan, rasa bosan tidak menguasai hidup kami, tetapi menjadi dinamika yang membuat kami bersama-sama dapat berbagi kasih, berbagi sukacita untuk dapat melewati masa ini dengan gembira dan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami mengingat bahwa anak-anak kami pada saat-saat ini sedang menghadapi ujian. Biarlah mereka menyelesaikan ujiannya dengan baik. Kami mengingat anak-anak kami yang sudah lulus dan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya atau mencari pekerjaan. Tuhan berkatilah juga mereka, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan di dalam kesempatan yang ada di depan mata mereka. New normal yang baru menjadi pengharapan yang nyata dalam kehidupan umat Allah. Tuhan, inilah seru doa kami, doa yang jauh daripada sempurna ini. Kami serahkan, kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan pertolongan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun tidak berkumpul di gedung gereja ini, kita bisa terus terlibat dalam pekerjaan Tuhan melalui gerejanya dengan persembahan yang kita kumpulkan. Hal yang bisa kita lihat saat ini adalah gabetan COVID-19 yang sudah dan akan terus dikerjakan oleh tim aksi sosial GKI Gejayan. Mari kita mempersembahkan kualitas persembahan yang terbaik melalui, pertama, mentransfer persembahan tersebut ke rekening berikut. Kedua, memasukkan persembahan tersebut ke brankas atau kotak persembahan yang berada di lobi belakang gereja GKI Gejayan. Ketiga, menitipkan persembahan tersebut ke kantor gereja
Jika jemaat memerlukan bantuan, silakan menghubungi kantor gereja. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Selamat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Pujian pengantar persembahan, ku heran Allah mau memberi. Mari naikkan pujian dan bersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan penuh rasa syukur ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami tahu di dalam kondisi seperti ini, justru Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Engkau selalu memberikan kami kesehatan, berkat. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan penuh rasa syukur kami datang kepadamu membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menguduskannya dan memakainya di dalam pelayanan Tuhan di gereja ini dan dimanapun gereja ini Engkau tempatkan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga rindu
untuk memberikan hidup dan kehidupan kami, untuk Tuhan boleh pakai menjadi persembahan yang kudus, persembahan yang indah di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap tangan yang boleh Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat, sehingga persembahan ini boleh dikelola dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kini saatnya kita menjadi saksi Kristus, menyatakan iman kita di tengah-tengah dunia. Bersiaplah, sekarang waktunya. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia. Bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Saudara-saudara yang terkasih, bersama Tuhan, mari kita bersatu untuk bersama menanggung pergumulan dunia. Kami bersedia bersatu untuk bersama menanggung pergumulan dunia.
Bawalah penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama. Kami mau menjadi alat penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama. Terangilah dan garamilah keluarga dan dunia. Kami bersukacita menjadi terang dan garam dunia. Kini terimalah berkat Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan saudara. Biarlah kiranya menurut kekayaan kemuliaan Allah, Ia menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang waktunya kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerah-Nya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Karena kita telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerah-Nya yang mulia. Sekarang waktunya membawa